Tubuh, telah kujadikan jiwaku mengikatmu dengan simpul mati itu. Peganglah. Kemudian rasakan jantungku yang berdebur atasmu. Dari setiap ritmik, dari setiap titik. Marfa, lama sekali aku tak menulis surat untukmu. Tak seperti dulu. Dulu, hampir setiap malam aku menulis surat untukmu. Menceritakan banyak hal atau sekadar menyapamu. Kadang-kadang iseng saja, kurang kerjaan. Kau juga membalas surat-suratku. Tepatnya selalu membalas surat-suratku. Lewat surat-surat itu, kau mengajarkan aku keterbukaan, kejujuran, juga kelapangan. Di saat lain, kau memberiku kekuatan. Sebuah energi yang entah bagaimana sanggup membuat kepalaku tegak kembali. Seberat apapun masalah yang sedang kuhadapi. Dari sanalah aku tahu, kau hebat. Kau bukan perempuan biasa. Setidaknya bagi diriku. Setidaknya dalam hidupku. Apa kabar sekarang? Basi ya. Biarlah. Aku hanya ingin mengulang kembali kebiasaan lamaku. Sekadar mengalirkan metafor basa-basi, menyapamu. Seperti juga orang-orang yang selalu menanyakan kabar setiap kali berjumpa, meski tak pernah benar-benar ingin mengetahui kabar sesungguhnya. Di situ, status apa kabar hanyalah formalitas, rutinitas tanpa alasan yang jelas, dan tentu saja basa-basi bukan? Tapi, kali ini agak lain, sebab aku benar-benar ingin mengetahui kabarmu. Apa kabar surat-surat kita? Masih kau simpan? Atau sudah kau tinggalkan jauh di masa lalu? Aku harap kau menjaganya. Kita menyimpan banyak kenangan dalam surat-surat itu. Kenangan yang kompleks, berisi hampir separuh dari cerita hidup kita. Kenangan-kenangan itu, kontinen yang merekam jutaan peristiwa. Aku kangen semua itu, jujur saja. Marfa, kini kukirimkan sebuah surat untukmu lagi. Sejak lama, kita tak saling bercerita. Sekadar menebus rasa kangenku pada kenangan-kenangan dan cerita-cerita kita. Sekadar memanggil kembali ingatan-ingatan yang sempat hilang atau memudar. Sebab seperti kita tahu, cerita kita menjelma menjadi narasi dalam deretan teks tanpa spasi. Itu terjadi setelah 2 tahun lalu kau pergi meninggalkanku dan tak pernah memberi kabar lagi kepadaku. Marfa, kudapatkan alamatmu melalui perjuangan yang cukup berat dan panjang. Sejak itu, kelegaan menjelma gairah yang mendesir gamang di seluruh persendianku. Membuatku selalu tak sabar untuk menuliskan berlembar-lembar surat buatmu. Jadi, bacalah suratku baik-baik. Aku menuliskannya dengan sangat hati-hati. Layaknya surat pertamaku dulu. Aku ingin bercerita. Lama sekali aku tak menulis surat untukmu. Aneh rasanya. Asing. Tak seperti dulu. Sejak kepergianmu, aku telah menjadi lelaki yang mencatat seluruh cerita dalam kesendirian yang mengguncang. Aku selalu butuh teman untuk bercerita. Kau tahu itu. Tetapi setiap kali ku cari seseorang untuk menggantikanmu, dia selalu tak seindah dirimu. Marfa, aku merindukan semua cerita kita. Kesenangan kita, kesedihan kita, kecemasan kita, kemarahan kita, kekesalan kita, kebingungan kita, rasa ingin tahu kita, semuanya.
terutama aku rindu cinta. Dusta bersama kita. Apakah kau masih memakai pakaian ketatmu? Apakah kau masih takut terlihat gemuk? Apakah kau masih tersiksa dengan program diet? Apakah tubuhmu telah menjadi lebih kurus? Tunggu dulu. Rasanya aku perlu mengoreksi pertanyaan-pertanyaan itu. Aku jadi ingat perdebatan kita dulu. Apakah cantik berarti harus langsing? Aku bertanya kepadamu waktu itu. Dan dengan yakin kau menjawab, ya, tentu saja. Lalu bagaimana dengan perempuan gendut? Aku bertanya lagi. Semestinya mereka langsing, dan mereka harus langsing kalau ingin dibilang cantik. Kau ingat percakapan itu? Namun, sepertinya kau telah mengubah pandanganmu saat kau bilang kepadaku, Zira, aku ingin ragu. Aku jadi ragu pada persepsiku sendiri tentang apa yang selama ini kusebut cantik. Aku jadi ragu. Sebenarnya yang cantik itu yang gimana? Aku tertawa, menertawaimu, tentu saja. Wajahmu jadi cemberut. Kau bingung. Aku kira sebagai seorang perempuan yang sangat feminin, kau sudah tahu itu. Dan aku pikir semestinya semua perempuan sudah tahu hal itu. Marfa, masa kamu gak tahu apa itu cantik? Kamu kan perempuan. Tawaku bersambung. Namun sesuatu memaksaku menghentikan tawa. Ada sesuatu yang kutemukan dalam pikiranku sendiri. Hei, aku juga tidak tahu. Aku tak yakin dengan pengetahuanku sendiri tentang hal itu. Dan kau, seperti kemudian kau bilang kepadaku, kau tak percaya bahwa cantik hanya sesempit yang kita ketahui selama ini. Langsing, berambut lurus, tak berketombe, bertubuh mulus, gigi putih, kulit putih, dan hal-hal tak adil lain yang melulu tentang fisik. Lalu, kita berusaha membaca banyak sekali buku. Lalu kita membaca banyak sekali buku, membongkar seluruh isi perpustakaan, mengumpulkan dan membaca koran, majalah, artikel-artikel internet, dan lainnya. Kita berusaha mencari tahu. Kita memang selalu ingin tahu. Namun, pencarian kita tak banyak menolong pemahaman kita. Kamus Bahasa Indonesia yang kita baca berkata, cantik. 1. Elok, molek tentang wajah. 2. Indah dibentuk dan buatannya. Vas bunga itu cantik sekali. Perempuan cantik. Lalu, kening kita berkerut bersamaan. Sebelah alis kita terangkat. Kita meragukannya. Sangat meragukan. Apakah cantik itu? Kita masih belum yakin. Kita masih belum banyak tahu soal itu. Sering kita menyempatkan diri pergi ke warnet bersama untuk menelusuri setiap halaman web, ingin menemukan makna kata, artikel, atau keterangan-keterangan lain yang berhubungan dengan cantik. Kita memang selalu ingin tahu dan tak pernah berhenti sampai kita menjadi tahu. Dari sebuah search engine, kita mencoba berbagai kata kunci. Definisi cantik, cantik perempuan, kecantikan, perempuan cantik, wanita cantik, kecantikan wanita, beauty, woman, woman beauty, pretty, pretty woman. Namun tetap saja kita tak puas. Tetap saja kita merasa berada di titik yang sama seperti pada mulanya. Terlebih, hasil pencarian kita lewat halaman-halaman cyber
justru lebih sering menampilkan alamat-alamat yang tak pernah kita harapkan, tak pernah kita bayangkan. Situs porno atau halaman-halaman yang memuat cerita-cerita jorok yang kerap mengumbar perempuan dengan kecantikannya, yang terperangkap dalam penjara tubuh. Kau bergidik, aku bergidik. Namun, meski sebentar, kita intip juga halaman-halaman itu sambil cekikikan. Dari situ kita tahu, orang-orang memang sering menjadi munafik, mengutuk hal-hal berbau porno dan telanjang, menyerapahi orang-orang yang menggilai ketelanjangan itu, dan sering berkuar-kuar bahwa pornografi itu merusak tatanan nilai dan moralitas bangsa. Dilarang agama, bla bla bla. Tetapi mereka suka. Tentu saja kita tidak. Tunggu. Tentu tidak. Tidak tentu. Atau tentu saja. Jangan-jangan kita juga munafik, Marfa. Lihatlah cerita temanku yang bapaknya seorang polisi. Katanya, bapak selalu sempat menyembunyikan 1-2 buah VCD porno setelah melakukan operasi penggeledahan, penyitaan, pemusnahan kepingan-kepingan haram itu. Bapakku memang munafik, temanku menyerapahi. Ia menghina habis-habisan seorang penjual VCD di pasar kota yang terjaring operasi. Ia menuduh penjual itu merusak moralitas bangsa. Mengatainya bangsat, bajingan, tapi dia sendiri suka, sambungnya. Diam-diam, bapak sering menyembunyikan beberapa keping VCD di balik baju atau di saku celana besarnya untuk dinikmati di rumah pada saat aku sekolah dan ibu tidak ada. Temanku terlalu jujur dengan menceritakan perilaku brengsek ayahnya sendiri di hadapan teman-temannya. Tapi, dari mana kau bisa tahu kalau bapakmu berbuat begitu? Aku bertanya dalam hati. Seperti bisa menerka pertanyaanku, tiba-tiba ia menyeringai. Ia merogoh saku besar celananya. Benda itu keluar, sebuah keping VCD dengan gambar perempuan telanjang di sampulnya. Lidahnya sedikit keluar, wajahnya menggoda, tubuhnya menggoda, menantang. Sebuah VCD dengan judul bahasa asing, entah bahasa mana. Mungkin Spanyol atau Prancis, entahlah, aku tak begitu tahu. Gila, kami berteriak serentak, hampir bersamaan. Tetapi Langga, Budi, dan Seto, teman-temanku yang ikut ngobrol pada saat itu, berebut ingin melihat benda itu. Aku tidak. Aku diam saja meski sebenarnya ingin. Aku menemukan VCD itu di bawah ranjang bapakku. Temanku meneruskan ceritanya. Bapak sedang pergi ke kantor waktu itu. Ibu pergi arisan atau entah hanya sekadar ngerumpi bersama tetangga-tetangga lain. Aku sendirian di rumah. Aku tak sengaja menemukan VCD ini di suatu tempat di kamar bapak ibuku. Sesuatu yang terbungkus kantong plastik memang selalu mencurigakan. Bukankah begitu? Dia tertawa. Teman-temanku tertawa. Makanya kalau punya barang bagus mestinya dia bilang-bilang kepadaku, katanya sambil menepuk dada. Teman-temanku yang lain tertawa. Gimana kamu bisa tahu bapakmu suka nonton gituan? Aku pernah melihat bapak memboyong TV dan VCD player ke kamarnya. Lagi si anak polisi bercerita. Kemudian bapak mengunci kamar sendirian. Waktu itu ibu lagi ke pasar. Mulanya sih aku nggak curiga, tapi aku dengar suara-suara aneh. Gitu. Teman-teman tertawa geli, aku juga. Awalnya kurang begitu jelas, tapi makin ku dekati, makin jelas. Aku semakin yakin apa yang sedang bapak lakukan. Aku gak percaya awalnya, tapi aku tahu. Aku sudah akrab dengan suara-suara itu. Dasar, kami tertawa. Tahukah Marfa, pornografi sudah masuk ke setiap rumah dengan wajah ramah yang sulit dideteksi. Bisa melalui apa saja, mungkin juga ke rumahmu. Namun aku percaya, keluargamu adalah keluarga baik-baik. Barangkali.
Dulu, kita senang menghabiskan waktu berjam-jam di warnet. Kau ingat? Lalu kita jadi tahu kalau dunia memang makin gila saja. Seks dan pornografi telah menjelma komoditas. Website-website porno seperti virus yang menyebar dan tak terbendung. Setiap orang bisa menikmatinya. Kadang ia muncul begitu saja meski tidak kita panggil. Untunglah kita tidak pernah suka hal-hal semacam itu. Meski kita juga sering ingin tahu, sebatas ingin tahu. Kini orang tak perlu malu untuk menikmati semua itu, bukan? Halaman-halaman web yang membuat gambar-gambar seperti itu jutaan jumlahnya. File video dengan format ekstensi kualitas AVI, MPEG, MPG, MOV, WMA sampai 3GP kini bisa didownload bebas di berbagai situs, bahkan melalui handphone. Terlalu panjang jika harus kita bicarakan di sini. Lagi pula aku tak ingin terjebak kata-kataku sendiri. Jika suatu hari aku jadi suka hal-hal semacam itu, tentu munafik jadinya. Tetapi tentu saja, aku tak seperti itu. Kau tahu itu, barangkali. Sudah sejauh itu, kita belum juga menemukan makna cantik dari laut yang kita arungi. Kita akan mencarinya lagi lain kali, kataku hampir putus asa. Besok lebih baik. Hari sudah mulai gelap, tak baik buat perempuan. Tapi kau bilang, aku gak suka aturan kayak gitu, Zira. Perempuan juga bisa pulang kapan aja kok, malam-malam sekalipun. Lalu kau menyambung, gak adil dong. Masa laki-laki boleh pulang malam, tapi perempuan gak boleh? Wajahmu cemberut. Haha, dunia memang sering tak adil, Marfa. Tapi tunggu dulu. Sebenarnya itu soal persepsimu saja. Cara pandang kita melihat dan menilai sesuatu. Kau mungkin menganggapnya tak adil, tetapi tentu tak selalu begitu bagi yang lain. Sesuatu yang bagi kita tak adil, belum tentu bermakna sama bagi yang lain. Namun kita tak bisa memaksakan persepsi kita sendiri untuk diterima orang banyak, Marfa. Ada yang disebut persepsi komunal, persepsi yang berkembang sebagai kesadaran bersama di tengah masyarakat. Dan kadang-kadang kita harus bernegosiasi dengannya. Toleran, meski seringkali lebih terasa seperti sikap mengalah. Aku, kau, dia, hanya ada di ruang individu. Bila ketiganya melebur, ia harus menjadi kita atau kami yang bersama. Dalam kebersamaan itulah, persepsi juga mengalami peleburan. Tak baik, kataku. Sebentar lagi maghrib, kita harus segera pulang. Atau seperti ibu bilang kepadaku waktu kecil dulu, kita bisa diculik wewe gombel. Kau tertawa, aku terkekeh. Tapi akhirnya kau pulang juga. Setelah kita bersepakat kalau aku pun akan pulang. Laki-laki dan perempuan harus seimbang meski tak sama. Aku pulang, kau juga pulang. Oke, jawabku. Aku pulang. Tentang kamu, aku pengingat yang baik. Aku masih mengingat cerita-cerita kita, titik-titik momentum yang pernah kita lalui bersama. Suatu pagi usai hujan, aku mengajakmu untuk pergi ke perpustakaan atau ke warnet. Aku mengajakmu untuk menuntaskan pengembaraan kita, menebus rasa ingin tahu. Tapi kau menolaknya. Tidak usah, katamu. Kenapa? Tanyaku. Aku kini tahu, cantik adalah sebuah jawaban, bukan pertanyaan. Jadi, untuk apa kita mencarinya? Kita tak akan menemukan sebuah jawaban dari jawaban itu sendiri. Cantik ya cantik. Sebuah pertanyaan sekaligus jawaban itu sendiri. Seperti ketika seorang pengantin laki-laki ditanya, mengapa memilih pengantin perempuannya untuk menjadi pasangan hidup? Salah satu jawabannya mungkin adalah cantik. Sebuah jawaban, bukan? Laki-laki itu tak perlu mendefinisikan makna cantik secara teoritis dalam pandangannya, meskipun menurut kita perempuannya sama sekali tidak cantik.
Cantik adalah jawaban itu sendiri, Jira. Bukankah juga tidak setiap kata kita definisikan dan tak usah kita definisikan? Seperti waktu. Bagaimana orang mendefinisikan kata waktu? Detik-detik yang berputar, bergerak menuju menit, menjadi jam, lalu bergerak menjadi siang, malam, hari, minggu, bulan, tahun, dekade, menjelma jadi abad, zaman, dan seterusnya. Begitu. Waktu itu esensial, sedangkan hari, minggu, dan lainnya itu eksistensial. Mana yang lebih penting, esensi atau eksistensi? Seperti cinta, orang-orang selalu memperdebatkan arti cinta. Tapi bukankah kita tak perlu mendefinisikannya? Dan kita memang tak bisa mendefinisikannya. Orang-orang yang mengaku telah mendefinisikan makna cinta hanya sanggup menyebutkan ciri-cirinya saja, eksistensinya saja, bukan esensinya. Bukankah Romeo tidak mendefinisikan cinta terlebih dahulu untuk bisa mencintai Juliet? Bukankah Komaruzaman tak berteori cinta adalah seperti ia melamar Putri Burdur? Cinta adalah jawaban, Jira, bukan pertanyaan. Dan kita akan mengerti jika terus menikmatinya sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita. Aku pikir cantik juga begitu. Seorang perempuan tak perlu tahu pengertian dan dasar teori cantik untuk bisa menjadi cantik. Ternyata pengertian dan definisi lebih sering memberikan batasan-batasan dan pemaksaan-pemaksaan yang mengaburkan, bahkan menghilangkan substansi yang paling penting. Bagaimana jika cinta hanya diartikan sebagai pacaran misalnya? Sungguh hal itu telah mengalami reduksi makna yang luar biasa kurang ajarnya, melanggar esensi dan keluasan makna cinta itu sendiri. Atau saat kita mengartikan bercinta hanya sebagai melakukan hubungan seksual, sungguh bodoh dan naif. Definisi dan teori itu tentatif, Zira. Hidup itu butuh kepastian. Jadi, cantik yang kita sebut sebagai langsing, kulit putih, tinggi, tubuh mulus, dan seterusnya itu hanyalah eksistensi. Kulit luarnya saja. Sementara esensinya jauh lebih agung dan sempurna dibandingkan yang eksistensial tadi itu. Tapi kita memang seringkali mementingkan kulit daripada isi, bukan? Aku tak bisa berkata-kata. Lidahku kaku. Kata-katamu membanjir seperti bah. Kamu mimpi apa tadi malam? Aku bertanya saja. Akhirnya, belum sempat mengerti benar apa yang kau ucapkan. Masa liburan sekolah, 3 minggu 3 hari, kita tidak ketemu. Membosankan, membuatku kangen melulu. Wih, Pak Egi. Hari pertama masuk sekolah, semester genap. Aku melihatmu dengan wajah yang lain. Kau lebih gemuk sekarang. Kau tidak lagi memakai baju ketatmu. Sekarang normal-normal saja. Bahkan dalam pandanganku, agak terlalu lebar untuk ukuran tubuhmu. Aku tersenyum memikirkan kalau kau tak perlu lagi menahan bagian belakang bajumu saat naik angkot pulang sekolah nanti. Atau tak lagi merasa khawatir ada laki-laki iseng yang melototin bodimu dari atas sampai bawah. Kau sering mengeluhkan itu kepadaku. Kurang ajar, tadi ada bapak-bapak liatin aku terus. Aku jadi takut, cepat-cepat aja aku turun dari angkot. Waktu itu, aku ingat, pagi-pagi kau sudah marah-marah. Salahmu sendiri, jadi perempuan cantik itu memang melelahkan, gak tenang, kata aku. Wajahmu agak cabi sekarang, kulitmu tetap putih tetapi bagiku kau makin seksi. Hehehe, iseng saja. Aku menertawaimu waktu itu, kau tersenyum. Aku terus tertawa, entah menertawakan apa. Aku ingin tertawa saja, meski dalam hati terus terang, aku terharu melihatmu yang kini berjilbab. Mungkin karena wajahmu jadi terlihat bulat. Kini, kau tidak akan lagi memintaku memasangkan tali rambutmu untuk dijadikan kucir ekor kuda lagi.
Satu pekerjaanku hilang, tapi sesungguhnya kau terlihat lebih menarik. Aku suka. Kenapa kau memutuskan berjilbab? Aku bosan dengan ketombe. Bertahun-tahun aku ganti-ganti sampo dan jadi korban iklan. Tapi rambutku tetap saja begitu. Jilbab membantuku untuk tak pusing lagi soal itu. Alasan yang menarik. Meski sesungguhnya aku tahu bukan itu alasanmu sesungguhnya. Mengaku saja. Kenapa? Memang ada yang lucu? Kau bertanya. Masih dengan angkuhmu yang selalu membuatku semakin menyukaimu. Aku menggeleng kemudian tersenyum. Aku sudah mengerti sekarang. Cantik bukan berarti langsing, singset, manja, seksi, tidak berjerawat, rambut panjang dan hitam dan seterusnya. Ia tak sesempit itu. Kau benar, aku sudah buktikan. Aku melihatnya sekarang. Setiap perempuan memiliki kecantikannya sendiri. Artinya setiap perempuan itu cantik. Hanya saja mereka tidak menyadarinya. Mereka tertipu. Mereka terjebak pada persepsi dan kesadaran yang keliru. Kini aku melihatmu terbebas dari semua itu. Kau tersenyum mendengar pernyataanku. Tertipu apa? Kau tersipu. Kau memang cantik. Baru saja aku mau mengajakmu ke kantin. Kau membanjiriku dengan ceramahmu lagi. Teman kita, Yuni, Ajeng, Dewi, Zahwa, dan lainnya rela mengeluarkan berapapun uang sakunya hanya untuk membeli sebotol krim pemutih wajah atau obat pelangsing, hanya karena ingin terlihat cantik. Mereka terjebak pada sebuah ruang yang dipenuhi nilai-nilai semu. Mereka mengira cantik adalah berwajah bebas jerawat, punya hidung mancung, mata bulat yang hitam, bulu mata yang lentik dengan alis yang tegas, dagu yang belah seperti lembah tergantung, kulit yang putih, langsing, tinggi semampai, dan seterusnya. Mereka terjebak pada dimensi semu dengan definisi-definisi dan penafsiran yang keliru tentang makna cantik. Kemudian mereka memimpikan tubuh dan wajah mereka seperti Claudia Schiffer, Angelina Jolie, Kristen Dunst, Naomi Campbell, atau Tyra Banks. Televisi, iklan, dan film-film seperti mantra yang telah membius mereka dengan persepsi dan kesadaran kalau cantik adalah persepsi para aktris dan supermodel itu. Media telah menipu mereka atas nama tren yang ditunggangi bisnis kapitalis. Kemudian kosmetika seolah menjadi sesuatu yang wajib bagi mereka. Diet ketat menjadi kewajiban demi menjaga kelangsingan dan berat badan. Langsing telah menjadi ukuran tersendiri di dunia perempuan. Ia begitu didambakan dan membuat orang-orang dengan perut mereka yang buncit harus bersusah payah melangsingkan tubuh mereka. Makan lalu dimuntahkan lagi. Makanan dengan kadar lemak tinggi menjadi sesuatu yang haram dikonsumsi. Lemak adalah momok jahat yang selalu menjadi mimpi buruk para perempuan tiap malam. Lalu bulimia dan anoreksia nervosa menjadi hantu jahat yang selalu mengintai dan siap membunuh mereka kapan saja. Hei, lihatlah, kau semakin hebat saja. Apa yang kau baca ketika itu, Marfa? Waktu itu, aku tak banyak mengerti apa yang kau bicarakan selain kekagumanku pada pemahamanmu yang mencengangkan. Hal itu baru ku tahu dan kusadari belakangan ini lewat sejumlah buku Naomi Wolf, Annemarie Schimmel, dan kuliah-kuliah feminisme di kelasku. Woi, udah dulu woi. Aduh, suara aing beak, bos. Kita telah melakukan kejahatan yang paling keji, katamu di suatu senja, mengagetkan aku. Kenapa? Aku agak sedikit kaget dengan pernyataanmu. Kita telah menciptakan batas-batas yang diskriminatif. Kita telah menciptakan batas-batas yang diskriminatif.
Cantik tidak cantik, bagaimana perasaanmu? Jika kau seorang perempuan dan orang-orang memberikan label tidak cantik di dadamu, itulah kejahatan kita selama ini, Zira. Jiwaku bergetar hebat. Kau benar-benar telah berubah sejauh ini, sehebat ini. Belum sempat kutanggapi, kau melanjutkan. Ukuran cantik atau tidak itu relatif. Semua perempuan di dunia ini cantik, atau justru tidak ada perempuan cantik di dunia ini. Sebab yang ku tahu sekarang, kecantikan seorang perempuan ada pada hati, jiwa, pikiran, dan tubuhnya sekaligus. Aku semakin terkagum-kagum. Dan aku, lanjutmu, ingin memiliki semuanya. Kau akan memilikinya, Marfa. Kau telah memilikinya. Kau telah membuatku jatuh cinta, teramat jatuh cinta. Bahkan pada keputusanmu untuk berpisah meninggalkanku. Karena katamu, aku juga mencintaimu. Tapi kita harus berpisah sampai pada saat kita sama-sama memahami makna terdalam dari cinta. Berat rasanya buatku untuk mengangguk setuju ketika itu. Namun, aku tak punya pilihan lain dan kau pun pergi, entah kemana. Demi kata-kata yang lincah mengalir dari bibirmu, kini aku telah menemukan makna cinta dalam diriku. Cinta itu, bagi hidupku, adalah semua senyummu, semua gerakmu, semua gesturmu. Cinta itu, bagi hidupku, adalah sebuah pernyataan untuk memastikan bahwa telah kujadikan jiwaku mengikatmu dengan simpul mati itu. Peganglah, kemudian rasakan jantungku yang berdebur atasmu dari setiap ritmik, dari setiap titik. Marfa, aku akan segera menemukanmu, sebab aku mencintaimu, menghabiskan usiaku. A Cat in My Eyes, halaman 1, judulnya Tubuh, dari halaman 1 sampai berapa ini? Sampai 20. Di buku Fajibran, A Cat in My Eyes, karena bertanya tak membuatmu berdosa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.